Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami mungkin salam untuk kota. Alhamdulillah pada bisa menemukan kondisi buku kepinterannya bahwa kita ini sebenarnya sementara dalam mengendalian wabah Covid penanggulangan. Jadi kita memang banyak sini, ada 8 positif. Jadi dia gini, kita tidak dikatakan sebagai membawa, tapi dikhawatirkan ke agama cio kok ini. Jadi tanya, saya kan mana bawa Covid tidak. Ini kan kita tidak tahu di antara kita ini memang kelihatan sehat atau apa bagaimana. Ternyata ada virus itu sama kita. Untuk itulah memang prosedurnya penanganan Covid di Pindrang bahwa harus diisolasi dulu. Isolasi di sini. Dan pada kesempatan ini bersama saya hormati Pak Dandim, Pak Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan ada Kasatpol PP yang paling gagah di sini. Ada staf ahli Bupati dan yang tadi menjemput juga ada dari Perhubungan dan Tenaga Kerja, Kadis Tenaga Kerja. Jadi kita semua ini memang tergabung dalam gugus tugas Covid dan Pak Dandim memang sebagai Wakil Ketua penanganan Covid di Pindrang ini. Jadi insya Allah ke depan ini ada beberapa aturan yang harus kita patuhi sehingga kita bisa segera bertemu dengan keluarga. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Ibu ini atau nanti selanjutnya dari Pak Dandim nanti seperti itu. Tapi insya Allah kami juga harapkan bahwa kepatuhan kita di sini kita memenuhi itu supaya masih tidak ada apa-apa, dampaknya lebih besar ke depan. Jadi saya kira begitu. Saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Pindrang, Kampung Taye. Mudah-mudahan Lisuk membawa rahmat bagi kita semua. Jadi adapun itu masalah tak kuliah, itu kan memang semua orang punya latar belakang. Tapi insya Allah ini kan kita ke depan. Pasti kita, apa yang kita lakukan ini bertujuan baik, ya bertujuan baik. Saya sudah menerima daftar data dari rekan-rekan sekalian bahwa Ibu sekalian nanti harapan saya tolong yang mempunyai riwayat penyakit, mungkin pernah punya penyakit tipes, punya penyakit malaria mungkin, tolong laporan. Ya, tolong laporan saja tidak apa-apa. Mungkin pernah punya sakit apa walaupun sekarang kondisinya sehat, tapi yang pernah punya riwayat penyakit ya tolong dilaporkan. Ya kalau hanya penyakit batuk, flu biasa nggak perlu laporan. Mungkin penyakit-penyakit yang rawan seandainya tolong dilaporkan ke petugas kesehatan yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu sekalian akan diisolasi di sini kurang lebih berapa hari, Dok? 14 hari jika itu kondisi dalam keadaan normal. Ya maksudnya kita akan juga melihat situasi di lapangan, kondisinya bagaimana. Nanti kalau seandainya dievaluasi 7 hari bisa Bapak Ibu sekalian aman dan sebagainya, nanti kita akan tidak lanjuti. Ya. Kemudian nggak usah khawatir, fasilitas ini sudah lengkap, nggak usah berpikir saya nanti makan bagaimana dan sebagainya, tidak. Semua sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Ya. Bapak tinggal tugasnya cuma ya tidur saja di sini. Ada olahraga dan sebagainya, ya. Televisi ada dan sebagainya, ya. Tempat tidur sudah siap, MCK sudah siap dan sebagainya. Intinya pemerintah daerah memfasilitasi ini membuat Bapak Ibu sekalian dalam kondisi nyaman. Itu yang diharapkan. Apakah boleh dikunjungi ke sanak keluarga? Boleh. Ya, mungkin ada sanak keluarga yang mau datang ke sini nengok, boleh. Namun ada ketentuan yang harus dilakukan. Misalnya jam berapa boleh ke sini dan sebagainya nengok, dan jam berapa dan sebagainya nanti silakan ditanyakan pada petugas, ya. Bukan berarti 24 jam bisa nengok, enggak. Ya, jam 12 malam ke sini, jam 1 malam ke sini, tidak. Ada ketentuan yang harus dilakukan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, di sini bukan berarti terus mau tidak. Fungsinya Ibu sekalian memang tadi di kapal sudah dicek, ya. Dan alhamdulillah semuanya non reaktif, ya. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sekalian dalam kondisi
ya alhamdulillah sehat. Namun berarti non reaktif di sini bukan berarti, karena kalau rapid test itu biasanya tingkat apa ya, tingkat akurasinya masih kurang ya, maksudnya itu. Jadi kenapa perlu isolasi, itu maksudnya ya. Nanti sudah disiapkan kamar-kamar, mungkin nanti kalau ada yang keluarga jadi Kepala Dinas, Pak Ali, dan seluruh yang hadir pada sore hari ini, terutama Bapak Ibu yang baru datang dari Malaysia. Saya ingin menambahkan sedikit tata tertib yang ada di sini. Tadi sudah sebagian disampaikan oleh Bapak Dandim. Tapi untuk kegiatan harian, di sini ada tim medis. Tim medis dari Dinas Kesehatan. Setiap hari ada 1 dokter dengan 2 perawat, ya, untuk tim medisnya. Jadi semua akan diperiksa setiap pagi. Kemudian ada keluhan tadi yang disampaikan Pak Dandim, karena kita tidak tahu kalau tidak disampaikan. Dari sini mohon kejujuran dari Bapak Ibu, kalau ada penyakit yang sudah ada sejak dulu, disampaikan sama dokter atau perawat yang jaga. Kemudian yang berikutnya, setiap hari kita akan adakan senam. Bagi yang kalau ada usia lanjut seperti ibu, boleh tidak ikut, karena tiap hari pagi senamnya juga tidak senam yang susah-susah, senam pagi jam 7 ya. Kemudian dilanjutkan berjemur. Itu semua protokol kesehatan untuk COVID ya, jadi tolong diikuti. Kemudian untuk berikutnya, kamar masing-masing tolong dibersihkan sendiri. Ada petugas di sini hanya untuk menyemprot dan sebagainya, itu ada setiap hari. Kemudian kamar mandi ada di atas khusus untuk peserta, di bawah juga ada. Kamar yang dipakai ada di atas dan ada di bawah. Nanti kamar-kamar sudah ada namanya, tetapi kalau ada yang satu keluarga, karena kita tidak tahu yang satu keluarga yang mana, tolong diinformasikan supaya bisa ditukar tempat untuk istirahatnya. Kemudian untuk penjagaan di sini dari keamanan ada semua, jadi polisi, dari TNI, dari Satpol PP, ada semua dari Dinas Sosial, jadi semua berjaga 24 jam seperti yang disampaikan Pak Dandim. Untuk di sini tetap seperti biasa di rumah, 3 kali makan, pagi, siang, sore. Tidak ada bilang menu ini itu ya, yang ada itu yang disajikan, karena nasi box yang dibagikan 3 kali makan. Kemudian untuk tadi yang disampaikan Pak Dandim, untuk keluarga yang datang boleh datang pagi jam 9 sampai jam 12 ya, 9-12. Kemudian nanti setelahnya jam 2 sampai jam 5 sore. Malam tidak diperkenankan datang, karena kita tahu agak susah lewat sini, agak jauh dari tetangga dan sebagainya. Jadi tolong kalau ada keluarga tidak boleh naik di atas di kamar, hanya disiapkan di teras. Semua barang bawaan keluarga, perlu saya sampaikan, ada dicek di penjagaan. Kita tidak ingin ada sesuatu terjadi di tempat ini, jadi semua yang dibawa oleh keluarga diperiksa dulu di tempat penjagaan ya. Kemudian tamunya ke bawah di sini. Semua tiap hari harus pakai masker ya. Kalau ada yang tidak punya masker kain, ada. Nah, besok kita siapkan masker kain. Masker kain itu bisa dicuci ya. Kalau masker kain tidak dibuang. Kalau yang seperti ibu pakai harus dibuang, jangan dipakai tiap hari, tidak ganti-ganti. Jadi ada masker kain besok saya bagikan, tetapi silakan cuci ganti-ganti ya, tidak boleh dipakai terus-menerus. Sekira itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Ada tempat mencuci sendiri ya, silakan mencuci sendiri. Ada ember, ada sabun, kita semua sudah siapkan. Seperti Pak Dandim sampaikan tadi, kalau ada kebutuhan yang seperti misalnya kalau perempuan ada penyakit bulanan, tolong sampaikan supaya kita siapkan juga ya. Kalau sabun dan sebagainya sudah disiapkan.